Bener gak sih kalau orang India itu ketimpangan sosialnya tinggi karena kasta? Jujur sekali ini baru banget dibahas sama dosenku di kelas, karena aku tuh ada ngebahas salah satu mata kuliah tuh tentang kemiskinan. Jadi intinya waktu itu dosenku tuh bilang gini, banyak nih negara yang bilang kalau misalkan kemiskinan itu sering kali terjadi karena dua hal. Pertama, karena kurangnya pendidikan. Kedua, karena kurangnya sirkulasi ekonomi. Terus dia bilang gini, tapi apa? Itu semua tidak berlaku secara merata. Contohnya Gujarat. Jadi bagi dia itu kayak, kalau emang pendidikan dan ekonomi itu menjadi patokan, kenapa Kerala yang literasinya tuh lebih tinggi itu nggak bisa lebih sukses dari Mumbai? Kenapa Gujarat yang banyak pebisnis sukses, kenapa nggak bisa lebih sukses dari Mumbai? Karena dilihat secara kasat mata aja ya, udah 2 orang terkaya di India ini tuh dari Gujarat. Pertama itu Ambani, bahkan dia nomor 9 terkaya di dunia. Dan kedua itu Adani. Yang Ambani ini asli Gujarat tapi sekarang menetap di Mumbai. Kalau Adani ini masih menetap di Gujarat. Mereka sekaya itu dan pasti mereka menginvestasikan juga dong di Gujarat. Gak mungkin kayak mereka gak peduli sama tanah kelahirannya. Kalau kita lihat itu ada beberapa flight dari Gujarat ini yang direct ke negara lain. Kayak misalkan direct ke London, direct ke Swiss kalau gak salah. Yang itu menunjukkan kalau pasti ada peluang bisnis. Ngapain orang direct flight sesering itu ke Gujarat yang ibaratnya ini bukan kota besar kalau nggak urusan bisnis. Terus ada satu kota di Gujarat ini namanya Surat. Dia itu terkenal penghasil berlian. Kalau kalian tahu Ratu Elizabeth di Inggris itu dia pakai mahkota ya, almarhumah maksudnya. Mahkotanya itu teorinya itu adalah Kohinoor namanya, dan Kohinoornya itu berasal dari Surat. Loh kok bisa? Bisa, kenapa? Karena dulu Inggris itu menjajah India. Dan teorinya dulu Kohinoor itu dari Surat itu terus dicuri sama orang Inggris, dibawalah ke Inggris, sampai sekarang tuh masih jadi perebutan. Dan itu adalah berlian termahal dan terberat di dunia. But who knows bagaimana teori sebenarnya, kita tidak tahu. Satu lagi teori yang berkembang pesat di Indonesia tentang Gujarat. Salah satu teori yang terkenal adalah Islam di Indonesia itu masuk dari India, dari orang Gujarat melalui jalur perdagangan. Kalau memang teori itu betul, Gujarat ini memang sudah terkenal pinter berbisnis orangnya itu dari zaman bahla. Tapi itu juga yang menjadi pertanyaan, kenapa Gujarat ini kok tidak bisa semaju Mumbai atau Delhi? Jawaban dosenku sama seperti kalian. Memang salah satu alasannya itu yang menghambat adalah kasta dan juga agama. Mau seberapa kaya pun kamu dan bekerja keras, ketika kasta dan agama masih bekerja dominan di situ, akan susah. Sedangkan orang-orang di Mumbai, orang-orang di Delhi itu emang lebih modern. Jadi kalau ditanya apakah kasta itu masih berlaku, sebenarnya masih, cuman udah tidak kasat mata. Misal di sini marga itu kan dilihat dari nama belakang. Misalkan nama belakang gue Wahidawati, anggaplah itu salah satu marga di India. Ketika sebuah perusahaan yang pemimpinnya masih menganut tradisional, terus dia mau merekrut orang, bisa aja dia kayak, dia bagus sih, tapi dia dari Wahidawati. Orang-orang dari keluarga Wahidawati tuh mungkin kayak gini loh, kayak gini loh, kayak gini loh. Meskipun dia gak kayak gitu, mungkin orang tuanya kayak gitu, mungkin keluarganya kayak gitu. Itulah salah satu alasan yang waktu itu dijelaskan sama dosenku. Jadi benar atau tidak, kasta itu salah satu penghambat? Ya betul. Ingat, itu tidak semua orang ya guys ya, karena masih banyak juga orang yang tidak mengandalkan kasta lagi, mereka itu sudah berpikiran terbuka. Salah satunya dosenku. Ternyata dosenku itu salah satu orang yang sangat-sangat against atau sangat-sangat menolak adanya kasta-kastaan. Dan dia guys, ternyata dia menentang orang tuanya pas waktu dia menikah. Kenapa? Orang tuanya gak setuju dia nikah sama suaminya, karena suaminya itu dari kasta Dalit, sedangkan dosenku itu dari kasta Brahmin. Kayak dia tuh Brahmin tertinggi dan suaminya tuh Dalit yang paling bawah. Tapi akhirnya mereka menikah bahagia sampai sekarang, dan itu selalu dia bangga-banggain ke semua orang yang kayak, emang kenapa kalau Dalit? Suami saya Dalit, kenapa? Tapi yang kalian bayangin tuh jangan Dalit yang di pinggir jalan itu, enggak ya. Dia dari kasta Dalit tapi emang suaminya tuh juga profesor. Bagi kasta Dalit untuk menggapai profesor itu pasti nggak gampang guys. Makanya dia tuh kayak bangga banget dengan suaminya. Kalau jadi suaminya tuh udah melting gak sih? Kayak